mereka sebarin fotonya si Putri Sion? Karena si Sion nganggu-nganggu Umi. Siapa yang Umi foto? kan ada masalah apa-apa Siapa yang sama foto, dia. bro? Siapa yang Ah, foto? Siapa yang yang foto wajar telanjang? lah. Siapa? Yang CPI merasa bilang dong, anaknya CPI dong apa, namanya. apa Bilang. bang? Yang foto siapa? C? Yang foto. Yang foto C? nggak tahu. Lu kok nggak Siapa yang tahu? foto? Kalian Bisa, sudah pegang fotonya bisa, kok. lo bisa Foto jadi telanjang? kan dia foto pakai kemarin depan si Sionnya kan kita nggak Parah lah. tahu. Emang kalian nggak cocok masuk Kristen? Dah. Itu ya nggak apa-apa bang. Kau jadi itu jadi ini lembaga apa namanya? Makanya buktinya kembali lagi kan si Lo Lemon itu yang abangnya lebih ikutan. cocok jadi Kristen ya udah abang aja. Oh, saya Nggak saya usah. nggak, Ya, lo saya gimana? Bahkan saya hanya Superboy ini ngomong. juga udah kenal sama Lemon dari dulu. Iya. Kenapa Ya, nggak kalau abang dibilangin merasa anggota lebih cocok Superboy? dari aku ya sudah. Kenapa Si Lemon harus dibilangnya anggota Lemon udah- astaga? Oke, si Kenapa Lemon udah Razi harus baptis. dibilang anggota Bro, astaga? coba jawab. Lemon udah baptis? Lemon udah loh. Lemon udah Masih Kristen? dibaptis. Masih Kristen? Baptis loh dia. Gimana gue tahu urusan Lemon? Itulah kalian. Itulah Lemon kalian. udah baptis loh. Lah kok itulah kalian Masih gimana Kristen? sih? Masih Kristen? Kok itulah Kristen? kalian? Urusan Masih Kristen? Lemon dia masih Gimana Kristen cara atau dia keluar dari tidak? Kristen? Gue nggak Oke. tahu. Apa cara Oke. dia keluar dari Kristen? Oke, PPJ bilang nggak tahu. Kan otak. BAB, Lemon masih Kristen? Nih kuping lu nggak dipakai, lu Kapan dengan dia pakai sadar? kepala Maksud, licin kapan lu. dia Makanya sadar lu jangan gitu? terlalu licin Oh, sih nggak kepala tahu. lu. Ya udah. Oke, clear. Udah gue Clear, bilangin clear. dari tadi, Lemon mau masih Kristen atau tidak Clear, Kristen clear, itu urusan clear. dia. Gua nggak pernah satu hari pun nih ya. Terakhir gua ketemu di bulan 2 itu setelah dia Ya, ya. dibaptis sampai Inilah hari ini gua nggak pernah cerminan lagi ketemu cerminan nih. si A ya, Ini gua teman-teman. kasih tahu nih, kalau gua ngomong apa yang gua tahu, gua kasih tahu. Makanya gue bilang kalau masih Cemilan si Islam tuh A Islam aja. aja, nggak usah sok Ini so tahu tentang kekristenan. Ini apa sih yang lu tahu Makanya tentang sok kekristenan? tahu. Apa sih yang lu tahu? Apa sih yang lu tahu? Bapak lu Udah juga tahu kok. dikasih tahu. Bapak lu juga nggak tahu ya lo. Tapi Bapak lu juga nggak tahu. masih Bapak lu nggak tahu. pura-pura ditutup Bapak lu juga nggak tahu. pintu. Bapak lu. Makanya. Gua kencingin kepala bapak lu, tau nggak? Dari Bapak lu itu gua kencingin. terlihat lah. Kalau bapak lu tahu, gua kencingin. Makanya Oh. bahasa Islam tuh pasti Mau seperti bahasanya bahasa kamu orang emangnya lebih halus bahasa Makanya kamu orang. kamu nggak Kalau bahasa cocok kamu mau orang itu jadi halus nggak mungkin kamu Kristen, orang dilaporin nggak polisi. cocok. Monyet, congor, bahasanya anjing, aja tau nggak lu anjing, tau nggak lu? Hah? Bapak lu anjing, tau nggak lu? akan bisa Anjing bapak lu memuliakan tau nggak nama lu? Tuhan Hah? Yesus. Lu pikir gua nggak berani nyenggol lu? Anjing lu, setan bapak lu tau nggak lu? Hah, monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita kembali akan melanjutkan bagaimana saling cakar-mencakar antara tim Astaga dan juga tim WKWK yang mereka bilang tim batu ya. Mereka ini tim batu manajemen. Karena memang mereka penyembah batu, teman-teman. Penyembah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Jadi ada dua grup. Yang satu grup Astaga yang isinya adalah orang-orang si A yang nyebrang ke kekristenan melawan orang-orang yang biasanya itu dianggap bidat oleh kekristenan. Contoh ada Edwin alias Metatron, si botak. Terus juga ada si WKWK atau lebih dikenal dengan pipis kucing, kan begitu. Elo-elo. Nah, ini satu grup mereka. Nama grupnya Penyembah Batu Manajemen. Ya, Penyembah Batu. Bagaimana kelanjutan tarung mereka, teman-teman? Bagaimana saling cakar-mencakar, buka aib, ya, saling buka-bukaan aib. Kalian sudah nonton di episode sebelumnya, di mana saya sudah tampilkan ya, mereka saling memberikan sanggahan-sanggahan, argumen-argumen, saling membuka aib, memberikan bukti-bukti bagaimana kebejatan moral itu begitu luar biasa di ajaran yang mereka anut. Sekali lagi ya, ajaran yang mereka anut. Yang jelas-jelas itu juga bukan ajaran Kristen. Karena mereka di kekristenan juga tertolak. Orang-orang ini adalah orang-orang yang terbuang. Orang-orang yang tidak diakui oleh kekristenan garis besar. Arus utama, enggak. Di sini kita akan lanjutkan menonton, teman-teman ya. Siapkan kuping kalian dan nanti kita akan berikan tanggapan. Dan mohon maaf, kenapa saya enggak istilahnya putar sedikit tanggapi, putar sedikit tanggapi. Saya agak malas yang begituan, teman-teman. Kita dengarkan dulu sambil kita catat. Ya, biarkan mereka ngoceh sambil kita catat, baru kita berikan bantahan sekaligus tanggapi. Dan ini juga membantu kalian. Kalau kalian mau skip gampang gitu kan, tinggal cepatin atau loncat sampai bagian saya ngomong. Baru kalian mau dengar, silakan. Atau kalian cuma mau dengar, mereka baku hantam, silakan. Begitu udah giliran saya ngomong, ya kalian tinggal hentikan. Sesimpel itu kok. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman ya, atas kontribusi kalian, atas bantuan kalian, support kalian di tahun 2024 ini. Mari, sama-sama kita melangkah di tahun 2025, dan semoga tahun 2025 menjadi tahun yang luar biasa,
tahun perubahan bagi kita. Dan bagi saya secara pribadi, 2025 adalah tahun yang wajib. Ya, wajib ada perubahan besar. Karena menurut saya, kontribusi saya bagi umat, kontribusi saya, ya, pahala saya di 2024 ini masih kurang. Ya, masih sangat kurang. Bahkan saya bilang, sejak saya mualaf, saya ingin katakan bahwa pencapaian 2024 ini menjadi pencapaian saya yang paling rendah. Paling rendah menurut saya, sehingga saya harus jadi lebih baik di 2025, dan banyak hal yang sudah kita canangkan, termasuk pembinaan mualaf, yang akan lebih intens, lebih fokus, dan alhamdulillah saya sudah ngomong dengan Bang Zuma dan teman-teman di API, bahwa Apologet Islam Indonesia wajib ada pembinaan mualaf. Jadi diputuskan 2025, API, Yayasan API akan ada pembinaan mualaf. Dan semua DPW itu akan ada mualaf centernya. Jadi mualaf center Medan, mualaf center Jakarta, mualaf center Bandung, ya, mualaf center API Bandung. Itu akan dibuat dan akan dimulai di 2025, dan alhamdulillah saya dipercaya untuk mengurus transisi itu semua, dan kita sudah mulai nih. Ya, mulai persiapan untuk 2025, doakan. Dan bagi teman-teman yang mau sharing kesaksian, cerita hijrahnya, cerita mualafnya, dapat menghubungi nomor WA yang ada di bawah. Dan bagi yang tergerak untuk mendukung, mohon dukungannya. Ya, oke, kita lanjut untuk mendengarkan dulu bacotan mereka yang saling cakar, dan kita tanggapi. Ya, terima kasih. Masih mutar lagi. Pertama, tadi saya menyikapi perkataannya si BAB ya. Tadi waktu dia baru masuk, dia mau mengadu domba tentang Katolik ya. Katolik ini begini, kamu gerejamu pecatan. Kamu membidat-bidatkan. BSM itu isinya majemuk, ada Protestan, ada Katolik juga. Bahkan teman-teman deket kami itu Katolik juga. Jadi jangan dengan jurus siahmu kamu membentur-benturkan kami, karena kami tidak membeda-bedakan dan tidak membidat-bidatkan. Mana cari narasinya membidat-bidatkan? Kalau ada membidat-bidatkan, saya nggak akan ikut, nggak akan berapologet juga. Sampai sekarang ini, sampai subuh. Masa bodoh saya. Tapi ini gara-gara botol-botol siah ini, makanya saya belum tidur untuk membongkar kalian. Ingat, di dalam ada tadi narasi di bawah ya, atas nama siapa tadi? Saya belum catat tadi yang bendera Amerika, nanti saya sebutin ya. Itu mengatakan bahwa kamu nuduh Burhan Tatron, kamu nuduh bahwa si Son of Seraphim ini karena saya tertuduh, bahkan Romo saya dituduh sebagai LGTV. Lihat ini, baca ini ya. Siapa ini namanya? Billy Xiao. Ya, apa yang dia katakan di sini? Saya takut keluarga saya tahu akan orientasi seksual saya ini, Billy Xiao. Ya, Billy Anandra Ginting ini nomornya. Ya. Dan dia berpikir untuk ikut menikah sesama jenis, kabur ke Jerman. Ini udah dikonfirmasi bahkan di roomnya si Astaga. Kalian menuduh saya, ternyata anggota Astaga ada yang LGTV, dan ini diungkapkan di dalam grup gereja karena dia pengen sembuh. Tuhannya si Burhan ini, gua dapat donatur, dapat duit dari siapa itu namanya tadi itu, nggak ada sama sekali yang dia tunjukin. Tapi kalau yang orang-orang yang dia tudin, dia punya buktinya, dia tunjukin tuh, boy. Kita ini kan berdiskusi bukan cuma sekali dua kali kan. Untuk definisi orang Kristen aja dia butuh orang lain untuk ngejelasin. Tapi dia mau ngatur gereja orang gitu loh. Itu kan yang dari tadi gue pertanyakan gitu loh. Gue nggak peduli mau siapa lu, mak lu siapa, bapak lu siapa, bisa deking, nggak ngaruh. 1000 perak gue belum pernah makan duit dari mak bapak lu. Belum pernah. Jadi mau mak bapak lu itu siapa aja yang kata lu, yang katanya gitu kan. Terlalu nggak ada artinya bagi gue. Kalau ada di depan kepala gue injek kepala bapak mak lu, tau nggak? Mak bapak lu gue injek kepalanya, termasuk kepala lu gue injek, gue kencingin mak bapak lu. Lu panggil seluruh ormas-ormas yang dideketin lu itu, sini datang sama gue. Nggak ada udah babe, kau tuh cuma tukang jual gorengan. Nah, kau papa jahat. Kau juga bukan Syiah. Nggak ada di sini ya Syiah. Nggak ada yang tahu nggak tentang Syiah di sini nih. Nggak ada yang tahu. Gitu loh. Jangan sok tahu gitu.
Ini juga ngaku-ngaku Kristen segala macam. Apa sih yang lu tahu tentang Kristen? Definisi orang Kristen aja lu nggak tahu. Main baptis-baptis aja. Kalau cuma sekedar baptisan, itu tadi. Kenapa orang yang dibaptis dari kecil kok bisa jadi masuk Islam? Kok dia bisa jadi ateis? Kok dia bisa jadi agnostik? Ada kan boy fakta yang kayak gini? Itu harus dijawab. Masalah dia tadi bilang Billy orang astaga. Billy mana pernah mengaku sebagai orang astaga? Billy ini siapa sih? Billy Lin. Enggak gini loh Bang Boy, masa ya kita datang ke gereja baptis saya dong. Masa kayak begitu. Kalau masalah dia bilang Razi itu orang astaga, Razi bener pernah pakai logo astaga. Itu boy, asal lu tahu PPJ yang maksa. Nih, gua udah melarang sampai ribut gua sama Yuni gara-gara si Razi. Keluarin kata gua. Keluarin itu Razi dari astaga. Kenapa? Itu moncong itu kata gua. Bakal bikin malu tuh anak kata gua. Nggak lama dia ngaku-ngaku doang. Welcome back Om Burhan ya. Sorry untuk akun yang satu Tuh, lagi. gua bilangin Silakan itu, lanjut boy. kalian diskusi. Ya kan? Dia Ada pemberitahuan di gua akunnya ke BN kena pelanggaran ya. Lanjut Om Burhan dan teman-teman. Silakan. Tadi aku sampaikan ya. Kalau cuma ketawa-ketawa aja sih di sini percuma ya. Kita mesti Ya pakai ketawa, data. apa istilahnya ketawa? Iya, Bang? makanya. Ya, kamu ketawa dalam kesedihanmu soalnya. Soalnya bingung mau kemana lagi. Ini Kok sedih lah Bang, gitu. Kalau kita jadi berantem tuh ya sedih lah. Gak ada yang berantem. Bro, Kristen saya itu ngerekam menyatakan yang narasimu benar. itu. Apa Saya yang ngerekam benar harus narasimu dikatakan itu. dengan benar. bukan satu Nggak ada dua yang ya. Ya udah. Tapi tadi saya nunjukin teman-teman kenapa ada terlibat sama Billy. Karena entah bagaimana kelompok-kelompok astaga ini tiba-tiba menyerang dan Billy ada di situ dan foto saya diedit nih. Foto saya diedit. Masa diedit gitu aja marah? BAB juga diedit kok, aku juga diedit. Sebentar. Masa Saya begitu nggak aja marah? Oh, ini bukan masalah marah atau tidak. ya. Tunjukin di bawah Tapi 3 foto detik masih aman editannya Om Burhan. pun lucu Asal sekali di bawah gitu. 3 detik. Oke. Ini siapa akunnya yang nunjukin? Iya, aku yang edit orang. Untuk mau gitu aja kok marah sih, Bang? Akun siapa ini? Akun aku. Apa jahat Indosiar. Dan Itu pas kan menggibah, sabar diam dulu bro. muka Dan pas BAB menggibah- loh itu. Dan pas menggibah tentang cerita LGTV dari foto yang ini, Hmm. ini ada ini akunnya di sini. Yang tadi yang mau ngabur ke Jerman ini lihat nih, namanya Son of. Iya, Ini pakai salib. ya dia kan. Tapi sebentar, ini ada emaknya ada lengkap nih. Lo Siapa apa, lagi? Mbak? Si CP tadi yang nyuruh bestialisme. Juda ada Ucok Kocu tersadarkan. Oh ini si siapa kena Bennett? Si siapa? Si BAB kena Bennett. Jadi gini, kalian sempat menuduh, bahkan saya dituduh seorang LGTV ya, betul nggak? Kalian dong. Loh, kalian dong, ini ada rekamannya Ya udah, bro. Kalian deh ya, ada kalian Ya, ya. kalian menuduh saya LGTV. Tapi di satu sisi ada ketidakkonsistenan. Kalau saya seorang LGTV, Hmm. kenapa kok kalian edit lagi foto saya VCS? Ini sebetulnya kalian mau mengatakan orientasi saya ini ke cewek apa ke cowok? Kalau ke cowok, mestinya saya bilang ya, VCS-nya juga sama cowok bro. Kurang Buat cakep. lucu-lucuan kali, Bang. Loh, lucu-lucuan. Ini banyak orang yang keprank loh. Bahkan sang penggugat, terus si siapa lagi, emaknya, ya emak kalian itu bilang, oh itu ada ya. Nih lihat ya. Ini adalah foto saya waktu podcast. Tapi kok bisa waktu podcast nih ada sambil VCS nih ya, sebentar. Nih, sambil VCS sama cewek. Padahal ini saya lagi podcast. Ini di tempatnya Richard Lee. Masa saya sambil podcast VCS terus live gitu YouTube? Di mana akal sehat kalian? Dan saat kalian menuduh saya LGTV, ternyata anggota kalian itulah si Billy yang tadi. Yang tadi katanya si siapa? Sebentar, aku share Billy screen dulu. korban loh, Billy itu korban di jamah kokoh-kokoh loh dia ngakunya. Enggak ini alasan Gimana, aja. Bang? Ya, sebentar. Ya, Billy kan Tadi gitu ada. ngomongnya, gimana dong? Oke. Boleh digedein yang ini, host. Ini akunnya atas nama siapa? Putra Agara Hmm. memframing saya menuduh Billy adalah LGTV. Hmm. Kenapa saya tadi tunjukin bahwa Billy adalah LGTV ya karena
laskar si BAB ini, buang air besar ini menuduh saya LGTV. Ternyata kelompok mereka itu yang isinya LGTV. Satu Siapa? tadi si Billy alias Billy Anandra Ginting. Saya punya juga nomor rekening dia. Apa itu buktinya itu, Bang? Lo tadi udah saya tunjukin, kamu nggak lihat? Billy. Yang kedua, Di grepe-grepe si Billy. Orang dia ngomong kok mau ke Jerman gimana, bro? Dia mau nikah ke Jerman, ya? Emangnya ngapain dia ke Jerman jauh-jauh? Terus untuk masalah CPI, sebentar ngomongin kalau si Billy itu anggota Laskar Astaga siapa? Ya, Itu pertama. teman-teman kalian lah itu. Nah, Temen dong ya, Ya teman. siapa? ya. Kemudian Lu nih kan Laskar selalu Astaga menuduh yang nih. namanya CPI, yang namanya CPI. Pemburuan anak Tuhan. Lu Itu kan sering kenapa- menuduh nih. Lu kan nuduh gua tapi nggak Bentar pernah ada bukti. Dari tadi kamu nggak ada diserang, narasi. Yosep Bukti, diserang. mana bukti? Apa? Tuduhan. Bentar dulu, bukti. buang air besar, sabar. Si Enggak gini loh, CPI, Bang. Mana Abang, lo Bang. tuduhan-tuduhan Bang, lu dari tadi tuh lu Edwin tuh buktiin CPI. dong. babi buta lo nyerang orang, Bang. Semua mau diserang loh. Aku awalnya kayaknya Abang ribut sama BAB deh sepertinya. Tapi Nggak masa ada, semua nggak orang ada. mau dihajar sih, Bang. Tuduhan lu itu buktiin dong. kecuali saya serang nggak ada buktinya itu baru salah, bro. Ya Saya mana punya bukti lu? Tadi gua dapat duit dari siapa tadi itu? Si BAB. Enggak, lu tadi ngomong gua dapat duit dari siapa tadi? Mau tanya Mana sama si buktinya? Pak Harjanto, ya. Mau ke saya Ya, kasih tahu alamatnya. tanya, suruh hadir sini, suruh Kalau hadir perlu sini. teleponan Ya, kita sama dia. kesini. Tanya Teleponan sama kalau Harjanto. perlu. Paling dia nonton di bawah. Suruh hadir ke sini kalau dia memang ngasih gua duit. Ya. Sini. Ya. Dan si CPI itu kasusnya selesai karena apa? Hubungan antara dia sama si Putri Sion itu adalah hubungan suka sama suka. Sementara laporannya adalah kekerasan seksual. Tapi yang terjadi di hotel itu Nggak benar, diproses betul ya? loh, Bang. Nggak Bentar. diproses. Sebentar, bro. Iya, karena hubungannya suka sama suka, bro. Tidak ada kekerasan seksual di situ. Ketemu pun tidak, Bang. Udah diproses sama polisi. Fotonya dari mana? Terus fotonya dari mana, bro? Foto yang kalian sebar-sebar itu? Itu cewek ngirim foto telanjangnya ke cowok. Ya, itu foto kata. dari mana? Foto dari mana? Kelakuannya memang kayak begitu. Ke Ya, cowok siapa yang lain foto? dia juga pernah ngirim. CPI kan? Bang, si Sion tuh ada satu lagi, ada cowok tuh yang pernah dikirimnya foto Emang foto dia. parah kalian. Saya justru ngebela dia meskipun dia wanes karena dia tuh cewek. Ini bukan masalah Yang dia sebarin fotonya. panas atau apa, Bang. Dia itu memang begitu. Oh iya, Dia- yang sebarin siapa? Yang itu sebarin bukan kan kejadian foto pertama ini kan? kali, si Bang. BAB sama si Lemon kan lagi di roomnya siapa tuh? Roomnya siapa tuh lagi di atas? Saya ketemu di atas kok. Gara-gara apa? Fotonya mereka sebarin, fotonya si Putri Sion. Karena si Sion nganggu-nganggu Umi. Siapa yang Ini foto? kan ada masalah apa-apa Siapa yang sama foto? dia. Bro, siapa yang Ah. foto? Siapa yang foto wajar telanjang? lah. Siapa? CPI bilang dong, anaknya, CPI Mas. dong Apa, namanya. Bilang. Bang? Yang foto siapa? Yang foto. Yang foto Cek. nggak tahu. Lu kok nggak Siapa yang tahu? foto? Kalian Bisa- sudah pegang fotonya bisa- kok. Lu bisa Foto jadi telanjang? kan dia foto pakai kamera depan si Sionnya kan kita nggak Parah lah. tahu. Emang kalian nggak cocok masuk Kristen. Dah. Itu ya nggak apa-apa, Bang. Kau jadi itu. Jadi ini lembaga apa namanya? Makanya buktinya kembali lagi kan. Si Lemon Loh, itu yang abangnya lebih ikutan. cocok jadi Kristen, ya udah abang aja. Oh, saya Nggak saya usah. nggak. Ya, lo Saya gimana? Bahkan Saya Superboy hanya ini ngomong. juga udah kenal sama Lemon dari dulu. ya. Kenapa Ya, nggak kalau abang dibilangin merasa anggota lebih cocok Superboy? dari aku ya sudah. Kenapa Si Lemon harus dibilangnya anggota Lemon udah- astaga? Oke, si Kenapa Lemon udah Razi harus baptis. dibilang anggota Bro, astaga? coba jawab. Lemon udah baptis? Lemon udah loh. Lemon udah Masih Kristen? dibaptis. Masih Kristen? Baptis loh dia. Gimana gue tahu urusan Lemon? Itulah kalian. Itulah Lemon kalian. udah baptis loh. Lah kok itulah kalian Masih gimana Kristen? sih? Masih Kristen? Kok itulah Kristen. kalian? Urusan Masih Kristen? Lemon dia masih Gimana Kristen cara atau dia keluar tidak? dari Kristen? Gua nggak Oke. tahu. Apa cara Oke. dia keluar dari Kristen? Oke, PPJ bilang nggak tahu. Bukan otak. BAB, Lemon masih Kristen? Nih kuping lu nggak dipakai, lu Kapan dengan dia pakai sadar? kepala Maksud, licin kapan lu. dia Makanya sadar lu dia jangan terlalu licin Oh sih nggak kepala tahu. lu. Ya udah. Oke, clear. Udah gue Clear, bilangin clear. dari tadi, Lemon mau masih Kristen atau tidak Clear, Kristen clear, itu urusan clear. dia. Gua nggak pernah satu hari pun nih ya. Terakhir gua ketemu di bulan 2 itu setelah dia dibaptis sampai Inilah hari ini inilah gua nggak pernah lagi ketemu cerminan nih. si A ya Ini teman-teman. gua kasih tahu nih, kalau gua ngomong apa yang gua tahu, gua kasih tahu. Makanya gue bilang kalau masih Cerminan si Islam tuh A Islam aja. aja, nggak usah sok Ini sok kekristenan. tahu tentang kekristenan. Ini apa sih yang lu tahu Makanya tentang sok kekristenan? tahu. Apa sih yang lu tahu? Apa sih yang lu tahu? Bapak lu Udah juga tahu kok. dikasih tahu. Bapak lu juga nggak tahu ya lo. Tapi Bapak lu juga nggak tahu. masih Bapak lu nggak tahu. pura-pura ditutup. Bapak lu juga nggak tahu. Bapak lu. Nah, gua kencingin kepala bapak lu, tau nggak? Bapak Makanya lu itu gua kencingin. terlihat lah. Kalau bapak lu tahu, gua kencingin. Makanya Oh. bahasa Islam tuh pasti Mau seperti bahasanya bahasa kamu orang emangnya lebih halus bahasa Makanya kamu orang. kamu nggak Kalau bahasa cocok kamu mau orang itu jadi halus nggak mungkin kamu kekristenan orang dilaporin tuh nggak polisi.
cocok. monyet, congor, anjing, Bahasanya aja tau gak lu anjing, tau gak lu? Bapak lu anjing, tau gak lu? akan bisa Anjing bapak lu, memuliakan tau nama gak lu? Tuhan Yesus. Lu pikir gua gak berani nyenggol lu? Anjing lu, setan bapak lu, tau gak lu? Monyet. Ya. Astaga. Iya. Mohon maaf, keputusan sepihak ya. Sorry Chan, karena memang sudah aturan di awal. Aku pun benci sama aturan roomku. Tapi sarkas satir masih boleh. Pukul meja, naik nada masih boleh. Tapi kalau udah kasar nggak boleh. Gitu. Silakan dilanjutkan. Iya, makanya sebentar ya, dikit ya. Makanya saya bilang nggak usah menjadi kekristenan yang sok tahu. Ya, kalau mau jadi kristenan, ya belajar deh. Ya, nggak usah sok-sok keluar-keluar bahasamu tuh mencerminkan Islam. Ya, nggak usah sok tahu mau bahas tentang Alkitab bla bla bla. Tapi penguasaan dirimu, ya, tidak kau terapkan. Buah-buah roh sendiri kalau kau mau menjadi Kristen kau tidak terapkan, omong kosong. Ya, gak usah sok tahu. Udah, aku rasa sih udah ya, nggak perlu diperpanjang. Udah beres. Boy. Udah sih. Itu aja. Apalagi yang mau kita kejar? Nggak ada. Ya paling nanti masing-masing closing statement. Kalau udah paling kita closing statement. Closing statementnya kalau ngomong jorok ya udahlah, aku skip lah ya. Itu urusan kalian lah ya. Gitu kan. Lain. Semua Udah kayak gitu udah ketahuan dia ya cuma teman-teman. manusia biasa, Bang, bukan nabi, boy. Ya, bukan hanya sekedar manusia biasa. Enggak, bukan yang bau amis. yang aku seneng malam ini tuh satu hal ya, di tengah banyak hal aku cuma seneng satu hal. Nggak tahu Burhan sama Elo dan teman-teman di bawah ngerasa atau enggak. PPJ malam hari ini itu tenang, damai banget ya. Beda dengan PPJ yang aku ketemu di room-room lain ya. Tapi ini hal baik ya, sebuah progres yang bagus untuk temanku. Mantap, aku suka kayak gitu. Aku tuh kalau sama Biasanya tuh biasanya tuh tarung banget gitu. Sekarang kayak damai, tenang, bagus. Itu bagus lah. Karena bingung mau ke rumah siapa lagi udah. Sorry lupa. Enggak gitu dong, Bang. Ya, udah clear lah. Saya rasa juga udah clear ya. Betulnya. Kita semua di sini udah tahu ya bahwa kekristenan itu tidak seperti memonyet-monyetkan orang. Itu aja. Iya, maksudnya tuh Rasa ya itu sama-sama aja ya. sama-sama menahan diri lah, jangan begitu. Jangan Baik. Ya, kalau tadi bukan menahan diri tetapi menahan biji tadi. Oke, itu aja ya, teman-teman ya. Shalom. Lucu lagi ya lo. Sudah. Ya. terlepas dari apa ya? Tapi tenang teman-teman, ini habis ini gue bakal berikan after party. Apa itu after party? Mungkin ada orang yang belum kelar mungkin. Nah itu akan bersifat head to head ya. Jadi nanti kalian akan turun semua ke bawah. Udah ya, nggak apa-apa, kalian semua akan turun ke bawah untuk siapa yang merasa belum beres. Ya, kalau Umuran merasa udah beres, PPJ udah. Kalau sudah hujat-hujatan kelamin masalah. Iya, bentar. Makanya bahasanya untuk yang merasa belum beres, misalnya si A sama si B atau orang di kolom komentar mungkin. Silakan yang belum beres. Kalau yang merasa udah beres ya sudah. Aku udah ya, berarti ya. Gitu. Nah, aku sebelum Bang Burhan turun. Silakan. Aku tuh kan coba Umi juga yang nyuruh aku ndak usah ikut-ikutan gitu kan, tahan diri, terlepas dari misalnya adalah Umi Bangu gimana, mereka ya tetap jaga kami untuk minta kami sabar gitu kan, biar nggak apa. Abang kan juga sering mancing juga kan, mancing ya, teman-teman juga ada yang mancing juga, jadi pancing disambut. Cuma sekarang itu bagaimana kita itu bisa bermanfaat lah, bukan hanya untuk kekristenan, untuk bangsa inilah, untuk orang-orang susah yang ada di sekitar kita. Itu aja lah yang kita buktikan sekarang ini. Gitulah cara membuktikan siapa sih yang paling Kristen. Aku harap ya begitu aja lah. Sudah, aku nggak terlawan sama aku kalau sesama teman-teman Kristen tuh nggak tega aku. Sesama teman-teman Kristen kan, tapi mohon maaf kalau saya nggak salah belum Kristen kan, Papa Jahat? Ya kan belum itu kan berarti bukan loh, Bang Boy. Iya, aku cuma luruskan aja, takutnya dipelintir sama orang luar gitu. Belum. Baik, silakan. Karena kan Kristennya nggak bisa kayak gitu kan, Bang Burhan. Betul. Datang ke pintu gereja baptis saya, Pak, nggak bisa gitu. Minta dipeluk. Nggak bisa kayak Udah Islam. Selesaikan aja, Bro, selesaikan. Iya, gitu. Biar kamu closing statement, saya closing statement. Iya, itu aja. Oke, ya udah ya. Ya.
Saya pun nggak ada Terima masalah kasih ya. untuk PPJ ya. Maksudnya Silakan. gini loh Bang, kalau misalnya Masih belum. lanjut Oke. ini. gini Kasih loh, waktu kalau dulu, misalnya silakan. abang ada terpancing kan sama temen, kan ada kan masih ada yang juga adik-adikan gitu kan. Kalau terpancing, ya abang kan lebih tua dari kami ya, sabar juga lah gitu loh. Tua. Aduh. Tua Dari tadi kamu ya, jurusnya Burhan. si pendeta Aro siapa ini jilat-jilatan ya. Saya kurang suka dijilat. Ya. Udah ya. Iya, Saya mau closing statement juga. Ya, ini udah saatnya closing statement. Ya. PPJ sudah. Biar kita istirahat lah. Ya, saya mau Natalan. Kamu kan nggak Natalan besok. Kan Islam. Iya gitu. Lagian aku juga mau sarkas dulu ya. Aku jujur sarkas ya untuk para penonton di bawah 500-an orang ini. Yesus. Hampir 4 jam dari tadi WL hostnya nggak ada yang diisi loh. Apa hostnya harus ikut jualan Tuhan dulu? Ini 500 orang di bawah orang miskin semua, tapi penontonnya tuh di atas level 25 semua loh. BAB ini kan Heran apa banget, lempar Bang Boy, dua Bang Boy, paus aja BAB ini susah kan gitu juga loh. belum closing itu BAB. BAB belum Ya, closing. silakan. Kalau Om Burhan silakan ya. Aku udah selesai Oh, ya ngomel-ngomel. udah, kita berdua Nah, untuk aja. kalian bentar Om Burhan, untuk kalian yang baru masuk hostnya memang begitu, langsung nyablak di depan, bukan di belakang. Kalau di belakang takut tiba-tiba nanti difitnah nomor rekening lah, minta sana minta sini, biaya hidup lah. Kalau hostnya langsung di depan. Pasang WL kalian tahu diri ya. Ini dari tadi level gede semua, penuhin WL aja nggak bisa gitu loh. Paus juga nggak ada. Canda. Silakan Om Burhan ya. Ya, saya jangan dipotong ya. Teman Islam ya. Teman Syiah. Jadi, saya awalnya tuh nggak ada masalah kan sama kelompok kalian. Ya, singgungan itu pertama hanya sama BAB dan si lemon botol itu. Karena apa? Karena ada satu cewek, saya tahu dia orang Batak ya, dipermalukan di Komal, dikeroyok sama cowok. Saya nggak terima aja diperlakukan seperti itu. Makanya saya hajar berdua. Karena siapa? Si Lemon saya pernah ketemu, si BAB saya juga pernah berteman. Saya rasa nggak etis aja. Gitu. Kemudian sama si Bu Fadila, bukannya saya nggak mau nyenggol-nyenggol bro. Saya itu ceritanya pada satu ketika saya menyapa Bu Fadila, Salam, Umi, kan namanya Umi Kawea kan? Dia tiba-tiba nggak bales. Tapi tiba-tiba ada puluhan orang typing di bawah. Lu dijelek-jelekin bang. Loh aku kan nggak percaya. Saya nggak pernah ada singgungan sama Umul Kawea ceritanya di situ. Tapi beberapa teman itu ngasih bukti. Gitu loh. Kalau saya kasih bukti ketahuan itu orang yang ngasih tahu saya siapa. Makanya saya berusaha cari tahu siapa ini, kenapa saya kena. Ini bermula gara-gara si BAB yang narasinya di Tanpa Ragi. Dia bilang, oh aku simpen si Agatha. Dan ternyata itu direaksi sama Bang Pisi. Waktu Bang Pisi reaksi di situ, saya sedang di luar negeri. Saya nggak ada di tempat, saya nggak main TikTok. Besoknya pas saya pulang saya baru tahu. Tiba-tiba saya keseret-seret. Lah kalian sudah tahu kalau saya keseret, apa yang saya lakukan? Ya saya akan bombardir kalian dengan cara saya. Makanya saya selalu dibilang banyak musuh. Tapi omongan saya ada poinnya. Saya kasih poin. Poinnya apa? Bahwa ternyata kelakuan kalian seperti itu. Kalian tidak menyimpan si Agatha. Kalian berdusta. Dan justru baru ketahuan sekarang kalian malah nyerang si Agatha tadi dengan menjelek-jelekannya dia. Artinya itu semua omong kosong. Dan saya bersyukur, saya tahu bahwa ternyata apa? Ibunda kalian yang menghina saya nggak menghina dia ya. Saya nggak menghina dia, tapi gara-gara dia menghina saya hajar habis-habisan. Ternyata makan duit dari Bapak Harjanto yang terhormat. Ya. Kenapa kejadiannya? Ternyata dia cepu. Kenapa cepu ini ditinggalkan? Karena dia ngajakin apologet itu ke dukun. Siapa yang diajak ke dukun sama si Harjanto? Si Agatha, si Elia. Ya, yang kabur dari rumah dia siapa? Si Joseph. Makanya saya tahu nama asli Joseph dari mana? Dari ibumu, Umul Kawea. Itu loh. Ini semua bersinggungan semua. Gara-gara apa? Gara-gara kalian juga. Saya nggak ngerti tujuan kalian itu apa. Makanya tadi saya bilang, kerjaan kalian apa? Ya orang nggak jelas kok. Kalau kalian mau nanya kerjaan saya, temui saya. Datang ke sini, saya kasih tahu. Atau nggak datang ke gereja, saya kasih tahu. Cuma nggak mungkin di publik ini saya buka kerja saya di mana, ini saya di mana. Kalau saya bilang saya kerja di Meta, emang kalian percaya? Nggak percaya kan? Kalau si BAB dibilang tukang ikan, saya juga nggak percaya. Makanya lebih baik ketemu.
Saya dari dulu mau sama Islam, mau sama ateis, sama apa, saya ketemu kok. Udahlah, kapan abang ke Jakarta? Saya habis dari Jakarta kemarin. Cuma saya nggak akan ke Habis Jakarta. dari Jakarta. Nggak lanjut, sorry Ma. Udah bikin Saya janji habis lah dari tuh, Jakarta, Pak. baru beberapa hari lalu. Hmm. Ya. Kalau saya ke Jakarta lagi, saya ketemu pasti. Ayo lah. Nah itu. Cuma kalau kalian serang saya serang balik. Siapin Enggak, mental enggak. aja. Mungkin itu. Sama-sama sabar-sabar aja Ya lah. udah, jangan dipotong dong. Iya. Ya. Mungkin itu aja. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Kalau apa yang jahat, apa yang kasar itu dari Burhan. Tapi kalau yang baik itu dari Tuhan Yesus. Ya. Mudah-mudahan kalau kalian betul-betul jadi Kristen yang benar. Selama kalian jadi Syiah, ya udah, Syiah lah kalian. Saya tetap bilang kalian Syiah. Itu aja, terima kasih Om Boy atas waktunya sama kesempatannya ini. Saya juga sedikit lega ya. Ternyata cuma begini doang, hanya bisa menghujat, memfitnah teman-teman saya. Dan sekali lagi, kalau kalian berani, senggol itu WK kalau berani. Ya, jangan senggol saya. Terima kasih. Ya, dan kita juga tadi udah luruskan beberapa hal yang ternyata adalah fitnah sehubungan Om Burhan dan sekitaran Om Burhan. Dan ini room seperti ini sebenarnya ada baiknya ya, supaya untuk meluruskan hal-hal yang di luar sana. Jadi banyak fakta yang terungkap ya. Saling berantem mereka ini membuat kita makin mengenal. Sebenarnya mereka siapa? Ajaran mereka seperti apa? Kalian bisa lihat. Mereka itu melegalkan yang namanya lagi BT, alias LGBT. Alhamdulillah di YouTube boleh ngomong LGBT. Kalau di TikTok langsung kena ban permanen ini. Ada ya anggota mereka yang LGBT, yaitu Billy Ananda Ginting. Marga Ginting. Saya nggak tahu ini siapa, tapi mereka kenal, artinya ini grupnya mereka, artinya ini orang yang punya title, apologet Kristen. Kan gitu, apologet Kristen. Nah, ini kan kacau sekali. Standar mereka menentukan seseorang jadi apologet itu apa? Kok bisa orang LGBT jadi seperti itu? Ini mengerikan. Kan begitu, mengerikan teman-teman. Terus dibilang sama BAB ya, bahwa tidak ada sesen pun mereka, grup Astaga itu menerima uang dari PC The King alias WKWK. Nggak ada. Dari bapaknya lah, nggak ada. Jadi jangan asal ngomong, kalau ada, buktikan. Nah ini yang seru nih. Memang kita sering melihat ya, PC The King ini suka koar-koar yang nggak jelas. Contoh waktu dia serang Yuni. Dia bilang Yuni ini makan uang Kristen, tapi sekarang berbalik. Menggigit orang Kristen, gara-gara udah nggak dikasih makan. Terus Bu Yuni bilang, iya, dia terima duit selama ini dari orang Kristen. Orang Kristen yang biayai hidupnya, yang transfer kasih dia. Tapi PC The King tidak pernah transfer sesen pun. Nggak pernah. Jadi nggak pantas kalau PC The King yang komplain. Dan ini cukup seru gitu. Karena setahu saya, kalau orang suka memberi, orang yang suka berdonasi, minimal pasti pernah dong membantu Bu Yuni gitu, kalau yang dari sebelah gitu. Artinya PC The King ini nggak suka membantu. Kalau dia suka membantu, minimal dia pernah lah ngasih 10.000 kayak 50.000 buat Bu Yuni. Karena dia kenal Bu Yuni sudah cukup lama. Artinya nih orang bukan tipikal yang suka memberi. Nggak pernah ada histori dia membantu siapapun. Si PC The King ini. Ini jelas. Dan BAB berani untuk istilahnya apa ya, dikonfrontasi. Mana buktinya gitu kan? Nggak ada bukti, jangan banyak bacot. Kalau yang nyumbang orang lain, ya mereka memang terima. Karena grup Astaga ini hidup dari hasil belas kasihan para Laskar Polycarpus. Orang-orang Kristen yang baik di luar sana, yang membantu mereka. Kalau nggak hidup orang Astaga ini. Ini kumpulan pengangguran, seperti yang dibilang oleh Edwin Botak Metatron. Kalian kerjanya apa? Nggak ada kerja. PPG, dulu kerja jualan tela-tela. Sudah nggak kerja lagi. Karena kabur ke Jakarta. Dari Pekanbaru kabur ke Jakarta. Jadi pengangguran. Ditampung di rumah Fadilah. Ya, seorang murtadin mantan TKW Arab. Ya, Fadilah Hafiz. Begitu juga dengan BAB dan kumpulan-kumpulan mereka lah. Itu semua ditampung. Dan mereka hidup dari hasil belas kasihan. Hasil minta-minta. Kalau menurut Kores itu mirip dengan yang dilakukan oleh EUS. Kan gitu. Mirip dengan EUS. Hidup dari belas kasihan. Jadi mereka nih lucu gitu. Saling buka. Dan Billy Ananda Ginting ini yang disebut namanya ini udah fix dia itu gay.
Karena sudah diakui, ada bukti chatnya. Kan begitu. Cuman ditolak. Menurut mereka ini bukan astaga. Mana bukti dia orang astaga? Ya benar juga gitu. Kamu nggak bisa bilang dia orang astaga kalau nggak ada buktinya. Kalau cuma berteman, semua orang bisa berteman. Hanya gara-gara si Ginting ini, si Billy Ginting ini pernah satu room sama BAB, sering nongkrong bareng dengan PPJ. Apakah membuat dia menjadi astaga? Enggak. Yang pertama, dia nggak pakai logo astaga. Yang kedua, dia tidak pernah mengaku sebagai orang astaga. Yang ketiga, orang astaga juga tidak mengakui dia sebagai anggota. Ya udah selesai gitu. Kalau dia cuma bilang, oh temanmu itu LGBT, ya itu oke. Kalau bicara teman kalian juga sama. Ya, si Elia Maron itu LGBT, itu gimana? Walaupun sekarang udah tobat. Tapi kan dulu pernah. Kan gitu. Dulu pernah. Dan memang di kalian itu sesuatu yang gitu, itu kayak membanggakan bagi kalian. Saya bingung gitu. Mungkin karena terinspirasi si Pak Ulus itu ya. Pak Ulus itu kan dulu juga pembunuh, penjahat, ya. Terus bertobat, kalian bilang, menurut kalian dia bertobat. Padahal karena sudah nggak bisa lagi, sudah nggak punya kekuasaan. Menurut kalian bertobat. Ya mungkin sama gitu. Kalian suka yang begituan, cerita-cerita gitu laku sama kalian. Kalau di Islam nggak gitu. Ada orang bertobat, kita kasih waktu. Kita kasih kesempatan dia bertobat. Tapi buktikan dulu kamu beneran bertobat. Nggak bisa kita, oh saya sudah bertobat Pak, oke, langsung kamu jadi bos. Oh kamu langsung jadi kepala. Nggak bisa teman-teman. Ada proses. Betul tidak? Ada orang nih baru bertobat nih. Baru hijrah. Apakah langsung udah naik mimbar kau? Jadi ustadz kau? Enggak teman-teman. Ada proses. Kita akan perhatikan perubahannya. Istiqomah nggak dia kan gitu? Istiqomah nggak dia? Itu dulu yang paling penting. Kalau di mereka kan nggak. Wah ini mantan penjahat, mantan pembunuh. Tapi jago ngomong. Hebat. Oke, dia jadi pemimpin kita. Mereka gitu. Itulah kenapa murtadin-murtadin itu selalu dapat panggung. Apalagi kalau dibalut dengan cerita mantan ustadz, anak kiai, dan sebagainya. Langsung, mimbar utama. Mimbar utama, teman-teman. Bagaimana? Saifuddin langsung dikasih panggung, luar biasa. Kosman bin Sunet, Effendi Kuman, langsung dikasih panggung utama. Mereka suka yang begituan. Kalau di Islam, mohon maaf, nggak laku. Ya. Terus masalah Billy Ananda Ginting ini, ya kita nggak peduli lah. Ini mau ada di grup Astaga atau enggak, atau malah grupnya penyembah batu ini, atau grup siapapun, kita nggak peduli. Yang penting dia labelnya adalah apologet oten. Ya, apologet kalian. Luar biasa. Menambah daftar. Daftar orang-orang yang ternyata lagi bete. Terus si Edwin Botak ya. Edwin Botak komplain gara-gara fotonya diedit. Nah, ini cukup seru nih. Fotonya diedit Botak, sehingga dia marah. Dia marah juga dituduh bahwa dia LGBT. Dibuat seakan-akan dia sedang VCS dengan cewek. Ya, VCS itu video call seks. Lagi video call seks dengan cewek. Sehingga dia marah. Dia bilang, ini apa nih? Nggak konsisten. Kalian bilang dia gay. Tapi kok VCS-nya dengan cewek? Harusnya dengan cowok dong. Nah, inilah saya bilang, Edwin ini pura-pura bodoh. Dia melihat bahwa lawan diskusinya ini orang-orang tolol. Lawan diskusi ini orang-orang yang nggak ngerti. Yang sudah seperti ayam sayur. Contohnya, PPJ. Ya, sudah lemas, macam ayam sayur, ketakutan. Ketakutan, teman-teman. Padahal jelas-jelas nggak ada patokannya gitu. Orang LGBT itu banyak yang duinatur. Duinatur dia teman-teman. Sama cowok bisa, sama cewek bisa. Masuk dua-duanya. Jadi nggak jadi patokan bahwa kamu itu kalau gay, ya, maka kamu sama cewek udah nggak bisa. Siapa bilang? Banyak yang bisa dua-duanya. Betul tidak? Terus ini juga membuktikan bahwa mereka tuh tukang edit. Membuktikan bahwa yang namanya Polikarpus ini memang suka edit-edit orang punya foto, video. Itu mereka akui sendiri kan. Itulah yang mereka lakukan kepada apologet Islam. Kalau ada ya, apologet Islam yang mereka fitnah begini begitu, itu karena editan mereka. Terbukti kan, editan mereka akui sendiri, mereka suka mengedit. Mereka suka mengarang-arang cerita. Mereka suka memfitnah orang lain. Itu mereka. Kita berterima kasih nih. Ada pengakuan jujur bahwa orang-orang ini suka mengedit. Jadi bagi Laskar Polikarpus, nah kalian lihat. Kalau mereka bilang si A, apologet Islam yang ini, ada ini. Ya bisa jadi itu editan mereka.
editan mereka, karena memang mereka suka bertakia. Mereka suka, ya, takia Korintus, menipu demi apa? Kebesaran ajaran mereka. Terus dibilang CP dan Kiai Murtad. CP ya, alias Kiai Murtad, itu sama Putri Sion itu hubungan suka sama suka. Kalau saya bilang, ya Putri Sion bisa jadi suka. Nah, ini cerita lama. Bagi teman-teman yang nggak tahu, silakan search saja. Di channel saya juga ada. Ya, Putri Sion itu skandal sama si Daniel. Ya, dulu namanya dibilang Bilal. Si Kiai Murtad alias CP-in namanya, CP-in. Jadi di Indonesia itu ada 2 CPKW. Ya, 2 CPKW, satu CPKW super, satu CPKW in, ya. Dibilang tuh hubungan suka sama suka, bisa jadi. Karena Putri Sion yang mendatangi hotel tersebut. Nggak ada perempuan yang tidak tertarik dengan seseorang mau datang sendirian ke dalam kamar hotel. Aneh. Betul tidak? Kalau ada cowok misalnya, kirim pesan sama kalian, ketemu yuk, di mana? Di hotel ini, kamar ini. Kalian mau datang nggak? Kalau kalian nggak tertarik sama dia, kalau nggak kalian merasa sesuatu sama dia, ada hubungan, kalian datang nggak? Nggak mungkin. Orang bodoh mana mau datang gitu? Ya, itu jelas. Kalau ini saya ingin katakan bahwa saya bukannya mendukung, tapi ya ini memang dua-duanya bejat gitu. Dua-duanya tuh ya memang pengen gitu. Begitu putus, baru ribut sekarang kan. Begitu ada apa-apa, baru saling buka-buka. Kalau memang ada pemerkosaan, pasti dari dulu udah teriak. Dari awal kejadian udah teriak. Bukan setelah mereka nggak cocok hubungannya, baru bongkar-bongkaran. Ini namanya munafik. Orang-orang munafik, dan begitulah mereka. Ya, terus yang paling lucu, ada pernyataan juga bahwa mereka senang. Bahwa PPJ hari ini cukup tenang. PPJ yang sekarang beda dengan PPJ yang biasa. Ya karena memang PPJ itu kok jadi seperti ini gitu, memalukan gitu. Biasa kan sok-sok tuh, nyebelin, komen sana sini, entah apa-apa yang dia bilang. Ini tiba-tiba kayak ayam sayur. Janganlah bawa-bawa bapak saya. Janganlah, kasihan bapak saya gitu kan. Ngomongnya sedih-sedih teman-teman. Memelas. Kenapa dia memelas? Ya karena rahasianya tuh dipegang. Karena dia tahu ini orang-orang inilah yang membuat donatur membantu mereka. Dia tahu kalau mereka ribut, donatur Polikarpus ini akan pindah. Tidak akan lagi transfer, bahaya. Ya. Dia sadar gitu. Sama kayak Wak Donat dulu kan, sok-sok lawan Paul Jang. Hilang donaturnya. Hilang, karena donaturnya juga adalah donatur Paul Jang. Saat disuruh memilih, mau mendukung yang mana, dia akan kalah. Karena dia sadar, dia kalah pamor. Begitu juga dengan PPJ ini, dia sadar kalau dia ribut, donaturnya akan bingung gitu kan. Mau dukung grup penyembah batu manajemen, atau astaga. Pasti akan lebih condong ke yang sana. Karena yang sana lebih banyak kontribusinya. Kontribusinya untuk hujatan kepada Islam lebih banyak. Kalau grupnya astaga kan cuma nyinyir-nyinyir ya. Cuman nyebar fitnah, cuman gosip-gosip yang nggak penting gitu. Cuman gosip. Kalau ini kan Edwin, si WKWK, terus sang penggugat, Elo-Elo, ini kan penghujat kelas berat. Sering membuat marah umat muslim dengan hujatannya. Pasti lebih didukung. Pasti lebih didukung. Lebih jago menghujat, akan lebih didukung di sebelah ini. Rumusnya seperti itu. Mau terkenal, mau kaya, hujat Islam. Prinsip mereka seperti itu. Agatha sekarang mulai tenggelam. Kenapa? Nggak berani hujat Islam terang-terangan. Cuman bisa sarkas-sarkas. Karena dia tahu dia sedang dilaporkan. Nggak berani dia hujat terang-terangan. Kalau dulu, kita tahu siapa Agatha. Hujatannya luar biasa. Hujatannya luar biasa. Kenapa? Dia butuh sokongan dana tersebut. Makin jago hujat, makin banyak dana. Itu rumus di Polikarpus. Polikarpus ya, sekali lagi, bukan kekristenan. Karena saya tahu betul teman-teman. Kristen nggak gini. Kristen nggak gini. Ini orang-orang yang mencoreng nama Kristen. Menumpang nama Kristen, merusak nama Kristen dengan tingkah laku bejat mereka. Terus yang seru nih, masalah kerjaan ya, dibilang, ya jangan samakan lah, kalau kalian ini kan pengangguran gitu, sedangkan si Edwin ini kan ada kerja. Ya, Edwin ada kerja teman-teman. Di salah satu anak perusahaan Sinarmas, kita sudah kantungi datanya. Dia salah satu karyawan. Ya, di anak perusahaan Sinarmas.
Karena Edwin juga adalah salah satu orang yang dilaporkan oleh teman-teman dari Aliansi Islam yang ada di Jawa Timur ya. Saya dapat infonya juga karena ya mereka kan sering share-share gitu, informasi-informasi. Ya, siap-siap saja gitu. Ya memang dia ada kerjaan, lebih mending dibandingkan dengan orang-orang astaga nih yang pengangguran, udah pengangguran, nggak ada investasi, nggak ada usaha lain gitu. Kalau pengangguran, dia main saham, atau broker, atau mungkin jadi ini ya, salesman lepas, ya, marketing lepas, masih mending. Ini apapun nggak ada kerjaan mereka. Cuman jual apa? Hujatan. Cuman jual fitnahan. Cuman jual cacian kepada apologet Islam, supaya disenangi oleh laskar-laskar Polikarpus ini. Ini kan memalukan. Tapi memang seperti itulah hidup mereka. Hidup mereka seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Dan selamat. Ya, selamat tahun baru 2024. Dan semoga kita kembali dengan semangat yang luar biasa. Dengan capaian yang lebih baik di 2025.